Sebelum masuk ke tutorialnya, ada baiknya teman-teman subscribe dulu untuk channel Loguri Studio dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya karena setiap hari Kamis kita akan upload video mengenai UI UX designer maupun programming. Teman-teman bisa cek di sini ya, di beranda. Teman-teman bisa cek juga untuk setiap playlist yang Loguri Studio sediakan. Oke, kita akan langsung masuk ke tutorialnya. Pertama, di sini saya akan membuat satu draft, yang mana di draft ini nanti saya akan membuat desain khusus untuk memberikan teman-teman wawasan bagaimana caranya saya membuat desain yang baik dari segi standarisasi, mungkin teks, button, input field, dan lain sebagainya. Nah, oke. Yang pertama, kita akan masuk ke button terlebih dahulu. Di button, teman-teman bisa cek di sini. Akan saya buat satu teks seperti ini, button. Nah, di teks ini saya akan membuat dia jadi auto layout terlebih dahulu, dan di sini saya akan ubah untuk vertikalnya menjadi fixed height, yang mana untuk height-nya itu 48. Oke, dan untuk tulisan buttonnya saya mau ada di tengah. Untuk samping kanan kiri ini dibebaskan teman-teman. Yang penting untuk ukurannya tingginya itu ada di angka 48. Kalau kita ubah seperti ini, dia akan tetap di angka 48. Oke, ini adalah button large atau button yang besar. Saya buat dia menjadi satu komponen, lalu saya buat varian baru dengan nama button small. Untuk button small, di sini ukurannya adalah kita ambil height-nya yaitu 40. Ini standarnya, jadi teman-teman silahkan buat seperti ini. Untuk feel-nya nanti bebas teman-teman seperti apa yang teman-teman inginkan. Ini hanya contoh saja untuk teman-teman jadikan referensi ketika teman-teman membuat satu desain aplikasi. Lalu lanjut lagi yang kedua, yaitu teks. Di teks sendiri teman-teman cek di material.io. Di sini teman-teman silahkan klik bagian desain. Lalu di bagian desain teman-teman cek untuk typography dan the type system. Nah, di sini teman-teman bisa cek untuk fontnya atau teksnya itu ukurannya seperti ini. Untuk H6 ada 20, subtitle ada 16, subtitle 2 atau yang small ada 14, body 16, body 2 14. Nah, kita cek di sini untuk button apakah sudah sesuai apa belum. Jika belum, kita sesuaikan. Untuk button sendiri ukurannya adalah 14 untuk teksnya, baik di small maupun di large. Lalu selanjutnya untuk teks large, atau di sini kita ganti saja body large, itu ukurannya adalah 16. Oke. Lalu untuk body small itu adalah ukurannya 14. Oke. Cukup dua seperti ini, teman-teman sudah bisa membuat aplikasi yang terstandarisasi dari segi teksnya. Untuk lainnya, teman-teman bisa cek di sini ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing, apakah menggunakan H1, H2, H3, H4, H5, maupun H6. Oke, selanjutnya kita akan membuat satu input field di sini dengan menggunakan teks. Lalu kita tulis di sini placeholder, yang mana placeholder kita akan buat di auto layout dulu. Lalu di sini haknya, saya sarankan untuk menggunakan 48. Kenapa? Karena untuk accessibility 48 cukup enak untuk kita mengetik maupun klik untuk input field-nya. Oke, di sini kita coba membuat dia agak di tengah, lalu kalau ditarik seperti ini tidak kabur ya, jadi di pojok kiri. Oke, selanjutnya coba kita tambahkan dia fill. Fill-nya bebas, mungkin seperti ini saja. Lalu untuk warna tulisannya kita buat seperti ini. Oke, di sini saya tidak mengedepankan untuk tampilannya, tapi untuk standarisasinya saja. Nah, di placeholder seperti ini, sini sudah 48. Kita buat dia rounded seperti ini. Cukup kita buat
satu komponen saja. Nah, di sini komponennya input field. Lalu di sini kita buat text style dengan cara kita klik bagian sini, lalu kita tambah text style. Sini kita tambah body large seperti ini. Oke. Yang ini adalah body small. Ini hanya dua contoh yang sering dipakai ya. Teman-teman untuk yang lain silahkan dicoba masing-masing. Tapi dengan seperti ini saja yang biasa keluar, teman-teman sudah bisa membuat satu tampilan UI. Oke, saya akan buat di sini satu tampilan UI dengan catatan UI-nya adalah UI untuk aplikasi. Saya akan membuat satu button login saja. Contohnya saya mau buat satu di sini tulisan login ya. Login. Untuk ukurannya saya cek di sini. Saya membutuhkan H3 misalkan, ukurannya 48. Kita cek di sini ukuran 48 seperti ini. Apakah kebesaran? Kalau jika kebesaran kita bisa memakai yang angka 24. Oke. Dengan font style-nya medium atau semi bold itu bebas. Lalu saya akan memakai komponen di sini ada input field. Ini saya pakai seperti ini. Lalu di sini saya akan buat dia auto layout terlebih dahulu, lalu di pojok kiri. Nah, untuk auto layoutnya saya mau pakai 328 karena memang untuk kanan kirinya saya mau di angka 1616 seperti ini. Lalu untuk dari login ke placeholdernya saya mau di angka 32 karena untuk kelipatan 8 atau 24 pun boleh. Lalu untuk input fieldnya di sini bisa dibuat field container agar input fieldnya itu sampai ke ujung sini. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita copy saja. Kita buat lagi auto layout dengan spasinya antar komponen itu 16. Biar lebih dekat ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, selanjutnya apalagi? Saya mau untuk buttonnya. Saya tambahkan seperti ini, teman-teman. Di bagian ini. Oke, saya turunin. Nah, untuk buttonnya juga saya mau fill container seperti ini. Nah, ini kita coba taruh di tengah. Dan kita cek untuk prototipenya. Nah, sebenarnya untuk seperti ini saja sudah cukup, teman-teman. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, teman-teman. Silahkan di-share videonya supaya teman-teman yang lain juga dapat info terkait ini yang masih kebingungan terkait standarisasi dan lain sebagainya. Dan saya akhiri seperti biasa. See you next week.